Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Faktor Lingkungan Terhadap Perkembangan Peserta Didik. Untuk itu, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dapat memberikan kesempatan dan umur panjang untuk membuat video presentasi makalah kami. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang menderang yang seperti kita rasakan sekarang ini. Tanpa berlama-lama untuk mengefisienkan waktu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Rafida Mutmainnah, dan selanjutnya Serti, dan terakhir saya sendiri, Fitrani Malik. Untuk itu saya persilahkan kepada saudari Rafida Mutmainnah untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi pertama, yaitu faktor eksternal dari pengaruh lingkungan terhadap perkembangan peserta didik. Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para tenaga pendidikan, kepala sekolah, wakil-wakilnya, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri tauladan yang baik dan rajin, khususnya dalam hal belajar, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari sisi perkembangan anak, sekolah berfungsi dan bertujuan untuk memfasilitasi proses perkembangan anak secara menyeluruh sehingga dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harapan-harapan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, yang termasuk lingkungan sosial siswa adalah masyarakat dan tetangga, juga teman-teman sepermainan di sekitar perkampungan siswa tersebut. Kondisi di masyarakat kumuh yang serba kekurangan dan anak-anak pengangguran misalnya akan sangat berpengaruh aktivitas belajar siswa. Pandangan yang sangat menghargai posisi dan peranan keluarga sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang istimewa. Pandangan seperti ini logis dan mudah dipahami karena beberapa alasan berikut, yaitu keluarga lazimnya merupakan pihak yang paling awal memberikan banyak perilaku kepada anaknya. Kemudian sebagian besar waktu anak lazimnya dihabiskan di lingkungan keluarga. Kemudian karakteristik hubungan orang tua anak-anak berbeda dari hubungan anak dengan pihak lainnya, misalnya guru, teman, dan sebagainya. Interaksi kehidupan orang tua anak-anak di rumah bersifat asli seadanya dan tidak dibuat-buat. Selanjutnya, Radin menjelaskan 6 kemungkinan cara yang dilakukan orang tua dalam mempengaruhi anaknya, yakni sebagai berikut. Pemodelan perilaku, modeling of behavior. Baik disengaja atau tidak, orang tua dengan sendirinya akan menjadi model bagi anaknya. Kemudian, memberikan ganjaran dan hukuman, giving rewards and punishment. Orang tua mempengaruhi anaknya dengan cara memberikan ganjaran terhadap perilaku-perilaku yang dilakukan oleh anaknya dan memberikan hukuman terhadap perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga, perintah langsung atau direct instruction. Kemudian menyatakan peraturan-peraturan, stating rules. Kemudian nalar, resourcing pada saat-saat menjengkelkan. Kemudian yang terakhir, menyediakan fasilitas atau bahan-bahan dan adegan suasana, providing materials and settings. Orang tua dapat mempengaruhi perilaku anak dengan mengontrol fasilitas atau bahan-bahan dan adegan suasana. Namun, selain faktor-faktor tersebut, masih ada penyebab lain yang juga akan sangat mempengaruhi mengapa anak memutuskan tindakannya, yakni peranan lingkungan rumah, khususnya peranan keluarga terhadap perkembangan nilai-nilai moral anak dapat disingkat sebagai berikut. Pertama, tingkah laku orang di dalam yang terdapat orang tua, saudara-saudara, atau orang lain yang tinggal di serumah berlaku sebagai suatu model kelakuan bagi anak.
Kemudian melalui larangan-larangan terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik, anjuran-anjuran untuk dilakukan terus terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, misalnya melalui pujian dan hukuman. Melalui hukuman-hukuman yang diberikan dengan tepat terhadap perbuatan yang kurang baik atau kurang wajar diperlihatkan, si anak menyadarkan akan kerugian-kerugian atau penderitaan akibat perbuatannya sendiri. Lingkungan non-sosial. Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat kebersihan belajar siswa. Contoh, kondisi rumah yang sempit dan berantakan serta perkampungan yang terlalu padat dan tidak memiliki sarana umum untuk kegiatan remaja seperti lapangan voli akan mendorong siswa untuk berkeliaran ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak pantas dikunjungi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baik, itulah sedikit paparan materi dari perwakilan kelompok kami. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Saudari Serti untuk memaparkan materi selanjutnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Rafida Mutman. Yaitu usaha mengatasi dampak negatif dari lingkungan. Yang pertama, keluarga. Pengaruh keluarga dapat menurunkan kemampuan mental anak dimulai dari kandungan, yaitu kurangnya gizi, terserang infeksi, mengonsumsi obat-obatan tertentu, merokok, sering minum alkohol atau kerap terpapar pada polusi. Maka anaknya memiliki risiko mengalami ketidakmampuan dan ber-IQ rendah. Sehingga usaha untuk meningkatkan fungsi mental anak yaitu yang pertama harus memberikan contoh yang baik bagi anak supaya anak dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Yang kedua, memberikan kasih sayang penuh tanpa membanding-bandingkan dengan anaknya lain. Yang ketiga, memberikan dukungan penuh atau pendekatan terhadap bakat dan minat anak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Pengaruh lingkungan sekolah dapat berdampak negatif terhadap perkembangan peserta didik ketika seorang guru tidak mengetahui karakter siswanya. Selain itu, pengaruh teman juga sangat mempengaruhi dalam mencari jati diri sendiri. Dalam hal